Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Asratul Rahmi dan rekan-rekan saya Delvia Yunika Purba, Alsri Anggraini, dan Dewi Septiani Sukma. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan materi mengenai audit siklus penjualan dan penagihan. Sebelumnya, teman-teman sudah tahukah apa itu audit siklus penjualan dan penagihan itu? Nah, jadi audit siklus penjualan dan penagihan adalah untuk mengevaluasi saldo akun yang dipengaruhi oleh siklus yang disajikan secara wajar sesuai dengan SAK. Nah, terdapat perbedaan sifat dan arsip akun untuk industri jasa, perusahaan retail, dan perusahaan asuransi. Namun, dari konsep dasarnya tetap sama. Selanjutnya, dalam siklus penjualan dan penagihan terdapat 5 klasifikasi transaksi, yaitu pertama, penjualan secara tunai dan kredit, yang kedua, penerimaan kas, yang ketiga, retur dan pengurangan penjualan, yang keempat, penghapusan piutang tak tertagih, yang kelima, beban piutang tak tertagih. Kecuali penjualan tunai, setiap transaksi dan jumlah yang dihasilkan pada akhirnya akan dimasukkan dalam salah satu dari 2 akun neraca, yaitu akun piutang usaha atau penyisian untuk piutang tak tertagih. Untuk mudahnya, kita mengasumsikan bahwa ada pengendalian internal yang sama baik untuk penjualan tunai maupun penjualan kredit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang akun yang mempengaruhi siklus penjualan dan penagihan. Nah, teman-teman bisa lihat tabel yang tersedia di video ini. Kelompok transaksi penjualan, akun yang mempengaruhinya yaitu penjualan piutang dagang. Dan transaksi penerimaan kas, akun yang mempengaruhinya yaitu kas di bank atau piutang dagang. Dan transaksi retur penjualan dan pengurangan harga, transaksi yang mempengaruhinya yaitu retur penjualan dan pengurangan harga piutang dagang. Dan untuk transaksi penghapusan piutang tak tertagih, transaksi yang mempengaruhinya yaitu piutang dagang penyisihan piutang tak tertagih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kemungkinan kesalahan pencatatan dalam siklus penjualan dan penagihan. Pertama, kemungkinan terjadinya kesalahan klien dalam menerapkan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, sehingga berakibat angka pendapatan penjualan dalam laporan laba rugi menjadi lebih rendah atau lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya. 2. Adanya kemungkinan klien menyajikan informasi pendapatan penjualan yang tidak berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, sehingga dapat mengakibatkan pemakaian laporan keuangan salah dalam membuat keputusan. 3. Kemungkinan klien mengubah prinsip akuntansi yang digunakan dalam menyajikan angka pendapatan penjualan dan tidak memberikan pengungkapan mengenai akibat perubahan penerapan prinsip tersebut. Terdapat angka hasil laba bersih sehingga hal ini dapat mengakibatkan tidak dapat diperbandingkan laporan keuangan klien tahun yang diaudit dengan laporan keuangan klien yang disajikan dalam tahun sebelumnya. 4. Kemungkinan klien melakukan pisah batas transaksi penjualan tidak tepat atau tidak konsisten dengan yang digunakan dalam tahun sebelumnya. 5. Kemungkinan terjadinya kesalahan moneter dalam menyajikan angka pendapatan penjualan karena terjadinya kesalahan pekerjaan clerical work. 6. Kemungkinan tidak cukupnya pengungkapan dari klien yang seharusnya dicantumkan dalam laporan keuangan yang dapat mengakibatkan pemakaian laporan keuangan salah dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, pengendalian internal dalam siklus penjualan dan penagihan. Sistem pengendalian internal penjualan tunai atau unsur pengendalian internal menurut Mulyadi tahun 2010 halaman 470, unsur pengendalian internal yang seharusnya ada dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah sebagai berikut. A. Organisasi. 1. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. 2.
fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. 3. Transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. B. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. 1. Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. 2. Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan cara membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut. 3. Penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. 4. Penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. 5. Pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai. C. Praktik yang sehat. 1. Faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. 2. Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. 3. Perhitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksaan internal. Sistem pengendalian internal penjualan kredit menurut Mulyadi, di dalam pengendalian penjualan kredit terdapat beberapa unsur yang diterapkan. Untuk merancang unsur-unsur pokok pengendalian internal yang diterapkan dalam sistem penjualan kredit terdiri dari yang pertama, organisasi. 1. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit. 2. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi kredit. 3. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas. 4. Transaksi penjualan kredit harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi penagihan, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Tidak ada transaksi penjualan kredit yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh satu fungsi tersebut. Kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. 1. Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir surat order pengiriman. 2. Persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi kredit dengan membubuhkan tanda tangan pada kredit kopi yang merupakan tembusan surat order pengiriman. 3. Pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara menandatangani dan membubuhkan cap sudah dikirim pada kopi surat order pengiriman. 4. Penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang, dan potongan penjualan berada di tangan Direktur Pemasaran dengan penerbitan surat keputusan mengenai hal tersebut. Terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan membubuhkan tanda tangan pada faktur penjualan. 5. Pencatatan ke dalam kartu piutang dan ke dalam jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda tangan pada dokumen sumber, faktur penjualan, bukti kas masuk, dan memo kredit. 6. Pencatatan terjadinya piutang didasarkan pada faktur penjualan yang didukung dengan surat order pengiriman dan surat muat. Ketiga, praktek yang sehat. 1. Surat order pengiriman bernomor urut cetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. 2. Faktur penjualan bernomor urut cetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penagihan. 3. Secara periodik, fungsi akuntansi mengirimkan pernyataan piutang atau account receivable statement kepada setiap debitur untuk menguji ketelitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut. 4. Secara periodik, diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan rekening kontrol piutang dalam buku besar. Test of control dan substantive test of transaction siklus penjualan dan penagihan. 1. Existence atau keberadaan transaksi penjualan, di mana test of controlnya yaitu telaah sales invoice apakah sesuai dengan bill of lading dan customer order yang terkait.
yaitu substantive test, di mana auditor harus memperhatikan 3 jenis misstatements yang sering terjadi, yaitu pencatatan penjualan tanpa pengiriman barang, lalu penjualan dicatat lebih dari sekali, dan pengiriman dilakukan kepada pelanggan fiktif. 2 yaitu completeness atau kelengkapan transaksi penjualan. Test of control-nya yaitu teliti jumlah dan urutan shipping dokumen yang pre-numbered. Lalu substantive test-nya yaitu salah satu prosedur yang efektif adalah main-trust dari shipping dokumen ke sales invoice dan entry dalam sales journal. Ketiga, akurasi atau akurasi transaksi penjualan. Test of control-nya yaitu telaah approve price list untuk meneliti akurasi dan apakah telah mendapat otorisasi. Substantive testnya yaitu ambil entries dalam sales journal, kemudian bandingkan dengan rincian ledger account receivable dan sales invoice. 4 yaitu classification atau klasifikasi transaksi penjualan. Test of control-nya yaitu examine document package for duplicate verification. Substantive testnya yaitu perhatikan cara penjurnalan, tidak diperkenankan mendebit account receivable untuk penjualan tunai atau mengkredit penjualan untuk penerimaan kas dari penagihan piutang, dan tidak diperkenankan pula untuk mencatat penjualan operating asset sebagai sales. Prosedur yang sering digunakan adalah menelaah duplicate sales invoice untuk meneliti kebenaran klasifikasi penjurnalan. 5. Timing atau ketepatan waktu transaksi penjualan. Test of control-nya yaitu periksa kelengkapan dan urutan shipping dokumen. Substantive test-nya, penjualan harus dicatat pada saat kepemilikan barang sudah beralih pada pihak pembeli. Prosedur yang biasanya digunakan adalah membandingkan tanggal pencatatan sales journal dengan tanggal pada duplikat sales invoice dan shipping dokumen. 6. Posting and summarization transaksi penjualan, yaitu test of control-nya yaitu examine bukti-bukti bahwa account receivable master file telah direkonsiliasi dengan general ledger-nya. Substantive test-nya, lakukan footing dan cross footing terhadap sales journal dan trace jumlah totalnya ke general ledger. Selanjutnya, test of control dan substantive test of transaction siklus penagihan. 1. Existence transaksi penagihan kas. Test of control-nya yaitu observe atau amati apakah akuntan telah merekonsiliasi bank account. Substantive testnya trace penjurnalan penerimaan kas ke bank statement atau rekening koran. 2. Completeness transaksi penerimaan kas. Test of control-nya yaitu observe atau amati pre-listing of cash receipt. Substantive testnya bandingkan pre-listing of cash receipt dengan duplikat deposit slip. 3. Akurasi transaksi penerimaan kas. Test of control-nya observe atau amati apakah akuntan telah melakukan rekonsiliasi akun bank atau ledger dengan rekening koran. Substantive testnya bandingkan antara bukti penerimaan kas dengan rincian bukti penerimaan dalam rincian rekening koran. 4. Classification transaksi penerimaan kas. Test of control-nya yaitu telaah bukti-bukti verifikasi internal. Substantive testnya telaah bukti transaksi untuk menguji kebenaran klasifikasi account. 5. Timing transaksi penerimaan kas. Test of control-nya amati penerimaan kas yang belum tercatat pada suatu waktu untuk mengetahui kapan transaksi itu dicatat. Substantive testnya bandingkan tanggal penerimaan pada rekening koran dengan tanggal cash receipt journal dan pre-listing of cash receipt. 6. Posting and summarization transaksi penerimaan kas. Test of control-nya examine atau telaah bukti bahwa account receivable master file telah direkonsiliasi dengan general ledger. Substantive testnya yaitu lakukan footing dan cross footing terhadap cash receipt journal dan trace jumlah totalnya ke general ledger. Baiklah, sekian penyajian dari kelompok kami. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.